Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Untuk teman-temanku semuanya yang mengikuti seleksi P3K tahap 2, ada tersisa kurang lebih 75.000 kuota untuk P3K tahap 2 pada tahun ini dari 280 formasi jabatan yang diperebutkan. Bagi teman-teman semuanya yang ingin mempersiapkan diri mengikuti seleksi P3K tahap 2 atau tahap terakhir yang mungkin nanti tidak akan ada lagi P3K di tahun-tahun berikutnya, kami menyediakan modul belajar dan paket tryout online yang bisa dikerjakan dimanapun dan kapanpun dan bisa dikerjakan berulang sebagai pembelajaran untuk persiapan ujian nanti. Dan yang pasti semuanya berstandar sesuai dengan kisi-kisi atau materi ujian yang diterbitkan oleh Menpan RB untuk seleksi P3K tahun ini. Untuk itu mari kita belajar bersama teman-teman semuanya. Selamat menyimak, selamat belajar, semoga dimudahkan semua urusannya dan sukses selalu. Soal ujian administrator kesehatan ahli pertama. Kemampuan umum. 1. Peraturan mengenai kepegawaian dan jabatan fungsional. Soal 1. Administrator kesehatan di sebuah puskesmas sedang mengajukan kenaikan jabatan fungsional dengan angka kredit yang telah memenuhi persyaratan. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi administrator kesehatan ahli pertama adalah A. Kepala Puskesmas, B. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kota, C. Pejabat pengawas yang membidangi kepegawaian, D. Pejabat administrator yang membidangi kepegawaian, E. Tim penilai angka kredit. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit bagi administrator kesehatan ahli pertama adalah pejabat administrator yang membidangi kepegawaian. Soal 2. Administrator kesehatan ahli pertama di rumah sakit pemerintah dihadapkan pada kasus di mana seorang pegawai yang berstatus PPPK menghadapi masalah disiplin. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021, pihak yang berwenang memberikan hukuman disiplin tingkat ringan kepada PPPK tersebut adalah A. Pejabat pembina kepegawaian, B. Pejabat yang berwenang, C. Atasan langsung dari PPPK, D. Pejabat administrator di unit kerja, E. Tim penegakan disiplin pegawai. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja, hukuman disiplin tingkat ringan bagi PPPK diberikan oleh atasan langsung dari PPPK yang bersangkutan. Soal 3. Administrator kesehatan ahli pertama di Dinas Kesehatan Provinsi menemukan kasus tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas jabatan fungsional. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019, prinsip yang paling tepat untuk mengatasi tumpang tindih tersebut adalah A. Efisiensi dan efektivitas, B. Keadilan dan kesetaraan, C. Kompetensi dan kualifikasi, D. Fleksibilitas dan profesionalisme, E. Tidak duplikasi dan berkesinambungan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2019 tentang pengusulan, penetapan, dan pembinaan jabatan fungsional pegawai negeri sipil, prinsip tidak duplikasi dan berkesinambungan merupakan prinsip yang paling tepat untuk mengatasi masalah tumpang tindih pelaksanaan tugas jabatan fungsional. 2. Peraturan-peraturan bidang kesehatan. Soal 4.
Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten, Kota sedang menyusun program promosi kesehatan berbasis masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, prinsip penyelenggaraan upaya kesehatan yang paling tepat diterapkan adalah A. Perikemanusiaan, B. Keseimbangan, C. Manfaat, D. Berkelanjutan, E. Pemberdayaan dan kemandirian masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, prinsip pemberdayaan dan kemandirian masyarakat merupakan prinsip penyelenggaraan upaya kesehatan yang paling tepat diterapkan dalam program promosi kesehatan berbasis masyarakat. Soal 5. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di RSUD menghadapi situasi wabah penyakit menular yang membutuhkan penanganan darurat. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, langkah awal yang harus dilakukan oleh administrator kesehatan tersebut adalah A. Menetapkan status kejadian luar biasa, B. Melakukan surveillance epidemiologi, C. Melakukan penyelidikan epidemiologi, D. Melakukan pemutusan rantai penularan, E. Melaporkan kejadian ke Dinas Kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang penanggulangan penyakit menular, langkah awal yang harus dilakukan ketika terjadi wabah adalah melakukan penyelidikan epidemiologi untuk memastikan sumber dan pola penularan penyakit sebelum menentukan langkah selanjutnya. 3. Pengetahuan tata kelola bidang kesehatan. Soal 6. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Kementerian Kesehatan diminta untuk menyusun rencana program kesehatan tingkat nasional. Menurut prinsip perencanaan kesehatan yang baik, pendekatan yang paling tepat adalah A. Top-down planning, B. Comprehensive planning, C. Bottom-up planning dengan koreksi top-down, D. Strategic planning, E. Problem-based planning. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa dalam tata kelola kesehatan yang baik, pendekatan perencanaan program kesehatan tingkat nasional yang paling tepat adalah bottom-up planning dengan koreksi top-down. Pendekatan ini menggabungkan aspirasi dari tingkat bawah atau daerah, masyarakat, dengan arahan dan kebijakan dari pusat untuk memastikan program sesuai dengan kebutuhan lokal namun tetap sejalan dengan kebijakan nasional. Soal 7. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Dinas Kesehatan Provinsi mengidentifikasi adanya perbedaan signifikan dalam kualitas pelayanan kesehatan antar kabupaten kota. Strategi tata kelola kesehatan yang paling tepat untuk mengatasi disparitas tersebut adalah A. Implementasi standar pelayanan minimal bidang kesehatan secara seragam, B. Peningkatan anggaran kesehatan di daerah tertinggal, C. Sistem rujukan berjenjang antar fasilitas kesehatan, D. Pemetaan dan alokasi sumber daya kesehatan berbasis kebutuhan wilayah, E. Penerapan sistem reward and punishment bagi penyelenggara pelayanan kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa strategi tata kelola kesehatan yang paling tepat untuk mengatasi disparitas kualitas pelayanan kesehatan antar wilayah adalah pemetaan dan alokasi sumber daya kesehatan berbasis kebutuhan wilayah. Pendekatan ini memastikan sumber daya kesehatan dialokasikan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan spesifik setiap wilayah, sehingga dapat mengurangi kesenjangan pelayanan kesehatan. 4. Pengetahuan struktur organisasi Kementerian Kesehatan. Soal 8. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di RSUD tengah mengusulkan program inovasi pelayanan kesehatan primer. Berdasarkan struktur organisasi Kementerian Kesehatan terbaru, unit kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis terkait pelayanan kesehatan primer adalah A. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan, B. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat, C. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan, D. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, E. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan,
Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan struktur organisasi Kementerian Kesehatan terbaru, Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan adalah unit kerja yang bertanggung jawab dalam memberikan bimbingan teknis terkait pelayanan kesehatan primer, termasuk pembinaan fasilitas pelayanan kesehatan primer seperti puskesmas dan klinik pratama. Soal 9. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten mengidentifikasi masalah kekurangan tenaga kesehatan di daerah terpencil. Berdasarkan struktur organisasi Kementerian Kesehatan, unit kerja yang memiliki kewenangan dalam perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan adalah A. Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan. B. Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan. C. Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan. D. Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan. E. Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan struktur organisasi Kementerian Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan atau BPPSDMK, adalah unit kerja yang memiliki kewenangan dalam perencanaan, pengembangan, pendayagunaan, dan pembinaan tenaga kesehatan di Indonesia. 5. Pengetahuan Jafung Adminkes. Soal 10. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Puskesmas sedang menyusun kegiatan yang termasuk dalam butir kegiatan untuk angka kredit. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019, kegiatan yang memiliki nilai angka kredit tertinggi untuk Administrator Kesehatan Ahli Pertama adalah A. Menyusun program kerja tahunan bidang administrasi kesehatan. B. Menganalisis kebijakan program pembangunan kesehatan tingkat kabupaten, kota. C. Melakukan pemantauan pelaksanaan administrasi program pembangunan kesehatan. D. Melakukan evaluasi pelaksanaan administrasi program pembangunan kesehatan. E. Menyusun standar operasional prosedur pelayanan administrasi kesehatan. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Administrator Kesehatan, kegiatan menganalisis kebijakan program pembangunan kesehatan tingkat kabupaten kota memiliki nilai angka kredit tertinggi untuk Administrator Kesehatan Ahli Pertama di antara pilihan jawaban yang tersedia. Kemampuan khusus. 1. Pelayanan administrasi kebijakan program pembangunan kesehatan. Soal 11. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Dinas Kesehatan Provinsi mendapati bahwa angka stunting di beberapa kabupaten masih tinggi meskipun program intervensi sudah berjalan selama 3 tahun. Langkah administratif yang paling tepat dilakukan sebagai bentuk pelayanan administrasi kebijakan program adalah A. Melakukan audit program secara menyeluruh. B. Mengganti program dengan program baru yang lebih inovatif. C. Melakukan evaluasi proses implementasi program dan menyusun rekomendasi perbaikan. D. Meningkatkan anggaran program di tahun berikutnya. E. Melakukan sosialisasi ulang program kepada masyarakat. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah administratif yang paling tepat dilakukan untuk mengatasi masalah efektivitas program intervensi stunting adalah melakukan evaluasi proses implementasi program dan menyusun rekomendasi perbaikan. Pendekatan ini memungkinkan identifikasi masalah secara sistematis dalam implementasi serta memberikan solusi spesifik untuk meningkatkan efektivitas program. 2. Analisis administrasi dan kebijakan kesehatan dalam program pembangunan kesehatan. Soal 12. Administrator Kesehatan Ahli Pertama di Kementerian Kesehatan diminta untuk menganalisis kebijakan jaminan kesehatan nasional yang telah berjalan selama 10 tahun. Pendekatan analisis kebijakan yang paling komprehensif untuk mengevaluasi dampak jangka panjang adalah A. Cost-benefit analysis. B. Stakeholder analysis. C. Process evaluation. D. Impact evaluation dengan pendekatan mixed methods. E. Regulatory impact assessment. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah D.
Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa untuk menganalisis kebijakan jaminan kesehatan nasional yang telah berjalan selama 10 tahun, pendekatan analisis yang paling komprehensif adalah impact evaluation dengan pendekatan mixed methods. Pendekatan ini menggabungkan metode kuantitatif dan kualitatif sehingga dapat mengukur capaian program secara objektif sekaligus memahami faktor-faktor kontekstual yang mempengaruhi implementasi kebijakan. 3. Perizinan pada fasilitas pelayanan kesehatan dan pemberi jasa kesehatan. Soal 13. Administrator kesehatan ahli pertama di Dinas Kesehatan Kabupaten menerima pengaduan bahwa sebuah klinik Pratama telah beroperasi melebihi cakupan perizinan yang dimiliki. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tindakan yang paling tepat dilakukan adalah A. Langsung mencabut izin operasional klinik. B. Memberikan peringatan tertulis dan waktu perbaikan selama 3 bulan. C. Melakukan inspeksi dan verifikasi lapangan terhadap pengaduan. D. Menghentikan sementara seluruh layanan klinik sampai ada keputusan lanjutan. E. Mewajibkan klinik mengajukan permohonan perubahan izin dalam waktu 7 hari kerja. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan tentang Perizinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan, tindakan yang paling tepat dilakukan terhadap pengaduan tentang klinik Pratama yang beroperasi melebihi cakupan perizinan adalah melakukan inspeksi dan verifikasi lapangan terhadap pengaduan. Hal ini dilakukan untuk memastikan kebenaran pengaduan sebelum menentukan tindakan administratif selanjutnya. 4. Akreditasi fasilitas pelayanan kesehatan. Soal 14. Administrator kesehatan ahli pertama di rumah sakit sedang mempersiapkan penilaian akreditasi rumah sakit. Berdasarkan standar akreditasi terbaru dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit, aspek yang menjadi fokus utama dalam penilaian adalah A. Kelengkapan sarana dan prasarana rumah sakit. B. Kepatuhan terhadap standar prosedur operasional. C. Keselamatan pasien dan manajemen risiko. D. Kepuasan pasien dan orientasi pelayanan. E. Efisiensi dan efektivitas manajemen. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan standar akreditasi terbaru dari Komisi Akreditasi Rumah Sakit atau KARS, aspek keselamatan pasien dan manajemen risiko menjadi fokus utama dalam penilaian akreditasi rumah sakit. Hal ini sesuai dengan arah kebijakan global dari WHO tentang patient safety sebagai prioritas dalam pelayanan kesehatan. 5. Sertifikasi tenaga kesehatan dan produk-produk yang terkait bidang kesehatan. Soal 15. Administrator kesehatan ahli pertama di Dinas Kesehatan Provinsi menemukan kasus tenaga kesehatan yang bekerja di fasilitas kesehatan tanpa memiliki STR atau surat tanda registrasi yang valid. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, konsekuensi hukum bagi tenaga kesehatan tersebut adalah A. Hanya dikenakan sanksi administratif berupa teguran tertulis. B. Dilarang praktik selama 3 bulan dan denda administratif. C. Dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara dan denda. D. Pencabutan izin praktik secara permanen. E. Wajib mengikuti pelatihan etik profesi. Jawaban yang tepat dari soal ini adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, tenaga kesehatan yang dengan sengaja melakukan praktik tanpa memiliki STR dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana penjara paling lama 3 tahun dan atau denda paling banyak Rp100 juta atau Rp100 juta.